Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mengulas tentang kehamilan ektopik atau kehamilan yang terjadi di luar kandungan. Hamil di luar kandungan merupakan salah satu kondisi yang bisa berdampak serius. Untuk mewaspadainya, penting untuk mengenali ciri-ciri hamil di luar kandungan agar dapat segera ditangani dan mengurangi resiko komplikasi yang mungkin terjadi. Hamil di luar kandungan atau dalam istilah medis dikenal dengan kehamilan ektopik terjadi ketika sel telur yang sudah dibuahi tidak menempel pada rahim, melainkan melekat di dinding saluran tuba falopi, rongga perut, indung telur atau ovarium, atau leher rahim atau serviks. Salah satu penyebab hamil di luar kandungan yang paling umum terjadi adalah kerusakan tuba falopi, misalnya karena ada peradangan dan memicu terbentuknya jaringan parut. Kerusakan ini akan menghalangi sel telur yang telah dibuahi untuk masuk ke dalam rahim, sehingga menempel di dinding tuba falopi atau organ lain. Selain itu, kadar hormon yang tidak seimbang dan perkembangan abnormal pada sel telur yang sudah dibuahi terkadang juga berperan dalam menyebabkan kondisi hamil di luar kandungan. Pada awalnya, kehamilan ektopik cenderung tidak menimbulkan gejala yang khas. Tanda-tanda kehamilan ini mirip dengan kehamilan normal, namun setelah usia kehamilan sudah lebih besar akan muncul gejala lain yang mengindikasi kehamilan ektopik. Di antaranya, sakit perut pada bagian bawah yang biasanya terjadi di salah satu sisi, perdarahan ringan dari vagina, rasa sakit atau tekanan pada rektum ketika buang air besar, dan rasa tidak nyaman ketika buang air kecil. Selain beberapa gejala di atas, ada pula tanda-tanda kehamilan ektopik yang juga perlu diwaspadai, antara lain nyeri panggul atau nyeri perut hebat disertai perdarahan yang banyak dari vagina, kepala terasa sangat pusing, nyeri bahu, mata berkunang-kunang, pucat, kaki dan tangan dingin, detak jantung cepat, serta pingsan. Jaringan ektopik tidak akan bisa tumbuh secara normal dan perlu segera diangkat untuk menghindari resiko komplikasi yang lebih berbahaya. Dokter akan melakukan beberapa langkah berikut untuk menangani hamil di luar kandungan. Pemberian obat-obatan. Kehamilan ektopik yang terdeteksi sejak dini dan belum menimbulkan robekan serta perdarahan pada lokasi penempelan embrio umumnya bisa ditangani dengan suntikan metotresate. Obat ini berfungsi untuk menghentikan pertumbuhan sekaligus menghancurkan sel-sel yang sudah terbentuk. Yang selanjutnya adalah dengan prosedur operasi. Embrio yang menempel pada tuba falopi atau lokasi lain akan diangkat dan diperbaiki jika memungkinkan. Prosedur operasi bisa dilakukan dengan metode konvensional atau laparotomi atau dengan bedah laparoskopi. Jika sel telur yang dibuahi menempel di tuba falopi dan mengakibatkan robekan dan perdarahan, dokter akan melakukan operasi pengangkatan tuba falopi. Hamil di luar kandungan tidak bisa dicegah sepenuhnya. Namun kondisi tersebut bisa dideteksi lebih awal dengan melakukan konsultasi kehamilan secara rutin ke dokter kandungan. Dokter akan melakukan serangkaian tes seperti pemeriksaan fisik, tes darah, dan USG kehamilan. Hal ini penting untuk dilakukan terutama bagi wanita yang pernah mengalami kehamilan ektopik sebelumnya. Itu tadi sedikit penjelasan tentang kehamilan ektopik dari kelompok 14. Bila ada kurang kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.